Buset dah, ini kampus swasta atau kampus apa ini? Pokoknya teman-teman bisa lihat dengan mata kepala sendiri ya, supaya teman-teman bisa menyimpulkan dan melihat di dalam video ini, karena saya sajikan secara detail ruangan per ruangan. Oke, mari kita mencoba searching di Google Map. Kita ketik dengan tulisan kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang, atau sering dikenal oleh kalangan umum dengan singkatan Unwahas. Itu sebuah singkatan dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Oke, ini dia ada muncul. Jadi kampus Unwahas sendiri ini ada 3 tempat ya teman-teman. Ini yang bawah ini letaknya di Gunung Pati, tetap di Semarang. Tapi yang saya video kali ini video yang berada di Sampangan, tepatnya Jalan Menoreh Raya. Karena apa? Karena kampus ini adalah kampus 1 ya untuk sementara ini. Ini dia wajah kampus Unwahas dari atas. Kalau dilihat dari Google Maps dengan peraturan satelit. Oke, kita akan mencoba melihat informasi terkini ya. Masih teman-teman bisa lihat sendiri, itu sedikit ada foto. Oke, kita lihat ringkasannya ya teman-teman, ringkasan ulasan. Ini ada Nur Ivanto. Ini hampir semua memberikan maaf saya ulang karena kepencet ya. Ini hampir semua memberikan bintang 5 atau 4 sampai dengan 5 lah. Ini ada yang 3, ini 5. Dari beberapa komentar yang saya kasihkan lihat kepada teman-teman, ulasan ini cukup bagus, artinya mereka memberikan bintang 5. Dalam arti mereka barangkali memang puas dengan informasi atau dengan pelayanan kampus Wahid Hasyim sendiri. Oke, ini ada foto terus di komen ya. Ini bisa dibaca sendiri. Baik, setelah kita melihat atau searching di dalam Google Map, kita langsung terjun ke lapangan. Ini dia kondisinya. Mohon maaf ya teman-teman, kampus Unwahas sendiri ketika saya video kondisinya sedang ada pembangunan ya. Ingat teman-teman, jadi bisa dimaklumi ya. Dan saya sekali lagi menghimbau kepada kawan-kawan maupun teman-teman semuanya untuk melihat video ini jangan di skip. Karena apa? Karena di dalamnya banyak informasi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, supaya teman-teman terasa terbantu dengan adanya video ini. Dan saya sangat sarankan silakan subscribe jika berkenan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Semoga dengan adanya video ini teman-teman merasa terbantu dan semoga menjadi nilai ibadah bagi saya pribadi. Lanjut saja ini dengan videonya, pantengin terus sampai dengan selesai ya. Selalu semangat. Kalau mungkin kayak barang-barang tukang itu berserakan karena masih proses pembangunan. Oke, ini adalah wajah dari depan gedung C ya teman-teman. Ingat, ini saya berada di gedung C, saya membuat video ini ya. Oke, kita mencoba dari bagian barat. Ini ada mobil kampus parkir di sini. Untuk yang warna oranye ya teman-teman, itu adalah bangunan pondok pesantren ya. Untuk bagian ini tadi teman-teman bisa melihat tulisan pertanian.
berarti di sini adalah Fakultas Pertanian, tapi tidak cuma satu. Oke, ini bangunan yang warna kuning ini adalah sebuah pondok putri. Jadi teman-teman yang mungkin ingin sambil belajar dan juga ngaji atau mengkaji kitab atau Al-Quran bisa mondok di sini ya. Letaknya sangat dekat, jadi teman-teman kalau mondok di situ tinggal jalan kaki aja, tidak membutuhkan kendaraan bermotor. Oke, ini saya berada di lantai 1. Ini masih di gedung pertanian ya teman-teman. Jadi di gedung ini ada beberapa fakultas, tapi yang saya jalan ini di lantai 1 ini Fakultas Pertanian. Ini dari arah barat ke timur, ini di sebelah timur ya. Oke, kita akan mencoba naik ke lantai 2 ya teman-teman. Ini lantai 2. Jadi kampus yang sebelah barat gedung C ini identik kalau di kalangan umum, di kalangan mahasiswa, gedung ini disebut dengan gedung C ya teman-teman. Ini berjumlah 3 lantai ya. Ini kondisi di lantai 2. Ini banyak bunga-bunga, jadi ini karena pertanian, jadi mereka langsung ketika belajar langsung mempraktekannya teman-teman. Ini ada tempat duduk. Coba kita jalan terus ke arah barat. Oke, ini ada tempat kayak sejenis UKM, bukan UKM nya teman-teman, tapi jenis koperasi apa ya. Jadi ini yang mengelola mahasiswa, jadi mereka diberi apa ya, diberi tempat untuk belajar jual beli ya. Itu pemandangan dari bagian depan ya, dari lantai 2. Kita akan mencoba di bagian timur ya teman-teman. Itu di depan kampus ini banyak pohon mangga ya teman-teman. Jadi kalau di gedung C ini ketika siang hari suasananya ini lumayan dingin atau adem, atau sering disebut dengan ISIS istilahnya. Tapi bukan ISIS yang di Timur Tengah ya. Dalam arti di sini itu ISIS itu sejuk ya. Oke, kita berada di bagian timur. Ini dapat teman-teman. Oh ini kayak, oh ini apa namanya, makanan kucing ya. Jadi kucing di sini itu diberi makan ya. Ya, kita mencoba di bagian timur. Di situ ada ruang apa teman-teman? Ya, bisa dibaca. Ini pemandangan dari bagian timur lantai 2. Kenapa saya memberi sebuah gambaran pemandangan? Karena mungkin ada beberapa orang atau mahasiswa itu senang dengan pemandangan. Sebagian saya pribadi ini suka dengan pemandangan. Jadi pemandangan itu sebuah hiburan lah nanti jika suntuk kita bisa keluar melihat pemandangan itulah. Oke, ini saya berada di lantai 3. Ini ada rak buku tadi. Ini pemandangan dari lantai 3 ya teman-teman. Lumayan indah. Ini di lantai 3 gedung C. Coba kita jalan ke bagian timur dulu. Itu sebelah timur gedung C ini, sebelah itu sedang dibangun bangunan dekanat ya. Itu ada bangunan lab school UNES. Jadi itu bukan UNES tapi bangunan sejenis SD tapi yang bekerja sama dengan UNES. Jadi di situ tertulis lambang UNES. Oke, itu pemandangannya. Oh iya teman-teman, di video ini diambil ini pagi hari sekitar jam 8. Jadi ini saya berada di timur, sebelah timur bangunan. Jadi kita akan mencoba berjalan ke arah barat. Ini sudah mentok ya teman-teman. Ini sudah apa namanya, sudah berada di lantai paling atas, yaitu lantai 3 ya teman-teman. Ini masih di gedung C. Jadi kalau untuk membedakan lantai 1, lantai 2, lantai 3,
Sebagian umum itu mengenal dengan lantai C1, lantai C2, lantai C3. Jadi kalau C3 berarti itu gedung 3 ya. Mohon maaf, lantai 3. Jadi kalau nanti teman-teman ketika jalan ke sini, ruangan C306. Jadi teman-teman jangan bingung. C3 berarti C, gedung C, lantai 3, ruangannya nomor 6 ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini kita berada di gedung C lantai 3. Jadi teman-teman mungkin sudah mendapat gambaran tentang bangunan kampus. Oke, kita melihat bagian dalamnya. Oke, itu ada AC, ada proyektor. Untuk kursinya juga masih kursi yang identik dipakai di kampus-kampus negeri ya. Oke, kita coba jalan lagi. Kita melihat kelas di sini juga masih sama, menggunakan proyektor dan ber-AC. Coba kita masuk. Nah, tapi ini dikunci ya teman-teman, jadi mohon maaf tidak bisa masuk. Niatnya kalau kita bisa masuk, teman-teman bisa melihat langsung bagian dalamnya kampus Unwahas, bagian ruangannya. Oke, ini masih di dalam ruangan yang sama, yaitu lantai 3 gedung C, tapi tetap dikunci. Ini sudah disediakan hand sanitizer. Coba pakai dulu ya teman-teman. Asli ya. Oke, kita sudah berada di lantai 3 teman-teman. Semoga terbantu dengan video ini. Kita turun, tapi stop dulu teman-teman. Jadi setelah saya turun dari lantai 3, nanti teman-teman saya kasih lihat video, bukan video ya, teman-teman akan saya bawa ke gedung sebelah. Di gedung sebelah itu ada gedung A, gedung E, gedung D, dan gedung B. Kalau ini lantai 1, 2, 3 ini gedung C. Jadi ada sebuah bangunan di sebelah timur ini kan sedang dibangun. Timurnya lagi itu ada bangunan, dan itu adalah kampus yang paling tua, artinya kampus utama itu. Jadi teman-teman wajib harus tahu ya. Ini penting, di sana juga lebih penting karena semua kayak PMB, kayak jenis pendaftaran itu di situ letaknya pusat ini. Oke, itu di depan itu jalan raya itu kantin ya teman-teman. Jadi teman-teman yang besok kuliah di sini, jika ingin makan pagi, makan siang maupun makan sore, bahkan makan malam pun di situ ada. Cuma kondisinya kayak gini, mohon maaf, ini video diambil dalam masa pandemi ya teman-teman. Jadi seperti gini ya teman-teman. Kita mencoba. Nah, itu gedung pertanian yang sebelah sini. Coba kita lihat ada tulisannya enggak teman-teman. Itu yang di depan yang dibangun. Ini yang atas fakultas ekonomi, yang bawah fakultas hukum ya teman-teman. Oke, jangan stop dulu di video ini sampai sini, jangan dulu, nanti kita akan melihat bangunan yang sebelah sana. Tapi sebelum itu akan saya coba memberikan kondisi kantin Unwahas Semarang. Ini kantin ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau jam-jam istirahat banyak mahasiswa di sini itu nongkrong di sini. Bukan nongkrong ya. Mereka mencari makanan jajanan di sini. Ini kadang ada yang buka sampai malam, ada yang cuma sampai sore ini ya. Ini udah mentok, ini udah pol ya teman-teman.
Jadi nanti teman-teman bisa cari makan, tinggal turun ke lantai 1 nyebrang jalan. Kalau di jalan ini tidak agak ramai ya teman-teman. Kalau di depan ini kalau ke depan terus itu ada perempatan. Nah, perempatan itu sering buat akses jalan, jadi lumayan ramai ya teman-teman. Oke, kita mencoba ke sana. Ini kampus Unhas sedang bangun ya teman-teman. Ini dia sedang bangun, jadi kondisinya agak kurang memadai, dalam arti banyak kayak pasir kayak itu belum dibersihkan karena belum selesai ya teman-teman. Tapi sebentar lagi ini udah finishing, sebentar lagi selesai. Oke, kita mencoba jalan dulu ke gedung sebelah. Ini gedung paling utama, ini perempatan jalannya. Oh ya, itu di depan kampus itu ada ATM BNI tapi Link, yang satunya BTN dan juga Link. Jadi Link itu, jadi mungkin teman-teman punya BRI, jadi bisa diambil lewat ATM itu, deket jaraknya. Kita langsung masuk aja ya teman-teman, karena tadi pagi saya udah izin mau buat video. Ini pemandangan dari lantai 1 kampus utama Universitas Wahid Hasim Semarang. Ini ada lapangan ya teman-teman, kalau ada hari penting kayak misalkan 17 Agustus ada upacara di sini. Ini ada beberapa piala, di samping kanan itu merupakan hasil kejuaraan. Langsung kita menaiki lantai 1. Ini berada kalau tidak salah di gedung A ya teman-teman. Ini di gedung A lantai 2. Kita mencoba jalan ke bagian timur, mohon maaf barat dulu ya. Ini kita berada di arah barat, lantai A gedung, mohon maaf, lantai 2 gedung A ya. Itu di dalam ruangan. Coba kita lihat lagi ruangannya. Dalam ruangannya itu ya ada AC, proyektor, kursinya juga masih sama. Coba kita jalan ke bagian baratnya ya teman-teman. Tuh pemandangan dari gedung A lantai 2. Kita jalan-jalan dulu. Tapi saran saya akan membawa teman-teman ke gedung A lantai 3 langsung saja ya. Ini lantai 3 tuh pemandangannya. Untuk warnanya itu hijau ya, tuh hijau, tapi bagian tiangnya, kalau temboknya itu warnanya apa ya, ini coklat apa ini kebetulan tidak dikunci ruangannya teman-teman, karena mungkin habis dibersihkan. Ini lantai 3 di gedung A ya, ini baru dibersihkan ruangannya teman-teman. Ini banyak kos-kosan ya teman-teman. Ini letaknya di Samangan ini termasuk penduduknya padat, dalam arti di tengah keramaian lah. Jadi teman-teman yang mungkin nanti rencananya ingin kos maupun ngontrak, banyak di sekitar kampus tersedia kos-kosan maupun kontrakan ya. Itu pemandangan dari lantai 3, tepatnya di gedung A. Saya akan turun lantai 1, lalu
kita jalan ke gedung apa ya, gedung D nanti. Ya cukup capek ya teman-teman, tadi di gedung D udah naik, sekarang naik lagi, tapi enggak apa, semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Oke, saya akan mencoba ke tengah lapangan ya. Jadi untuk parkirnya ini di sini ya teman-teman. Jadi ini dibuat garis-garis sengaja buat parkir kendaraan mahasiswa dan dosennya. Ini saya berada di tengah lapangan untuk gedung A. Tadi kita sudah ke sana. Gedung A itu lantai 2, tapi yang sebelah timur itu lantai 3. Ini gedung D. Ya. Yang ini itu gedung E, yang situ itu gedung B. Kita mencoba ke gedung D dulu. Di gedung ini digunakan untuk fakultas teknik ya teman-teman. Ini fakultas teknik. Ini kalau siang hari teman-teman maupun malam hari banyak yang mengerjakan tugas. Ini lab kimia ya teman-teman. Itu lab. Tuh lihat lagi, itu lab. Jadi di sebelah utara itu lab kimia, tapi yang sebelah depan sini nih, ini sampai ke sana itu teknik mesin ya tuh. Teknik, tapi yang sebelah tadi, yang sebelah ini nih, yang sebelah tadi yang ada labnya itu fakultas teknik kimia, yang sini teknik mesin. Itu teknik mesin. Ini berada di pojok ya, tuh, bisa dilihat itu yang tinggi itu sedang dibangun. Jadi tadi ketika jalan ke sini jalannya agak banyak bangunan-bangunan gitu, material bangunan. Ini banyak tempat duduk ya teman-teman. Kalau sore hari malam hari banyak mahasiswa itu mengerjakan tugas di sini. Disediakan stop kontak ya. Tuh, cuma kondisinya gini, pandemik, jadi kursinya dikasih tanda silang, artinya tidak boleh untuk duduk-duduk di situ ya. Oke. Tadi kita setelah dari lantai 1, tapi saya ingin ingin mengajak teman-teman ke gedung E. Ini gedung E ya, gedung E. Ini sedang dibersihkan ruangannya teman-teman, disterilkan karena pandemik, jadi kursi-kursi banyak yang diletakkan di luar. Ya, kita jalan-jalan terus ya. Semoga dengan adanya video ini mungkin teman-teman yang baru lulus selamat atas lulusnya. Yang mungkin masih mencari tempat kuliah, jangan putus asa, tetap harus kuliah, harus belajar, karena wajib ya belajar ya. Ini berada di lantai 2 gedung E. Gedung E lantai 2 ini. Nah, jadi di sini adalah ruang pembelajaran ya teman-teman. Kita mencoba dari arah bagian timur bangunan gedung E. Ini pemandangannya ya teman-teman. Tuh, dari lantai 2 ini kalau ada kegiatan kayak pentas seni, ini banyak yang nongkrong di sini, karena lihat dari atas itu lebih kelihatan ya. Kalau ada festival, ada artis yang sedang tampil di sini tuh, dalam ruangannya masih sama, ber AC, dan juga ada proyektornya.
Oke, kita mencoba lantai yang 3 teman-teman. Cukup capek kakinya ya teman-teman, tapi tidak apa, kita naik lagi. Ini di lantai 3 ya, ini di lantai 3. Coba kita lihat ruangannya, masih sama ya, itu ada AC, proyektor, kursinya sama. Kita mencoba di bagian timur gedung E lantai 3. Ini tuh ya pemandangan dari lantai 3 gedung E. Coba kita lihat ruangannya tuh ya, teman-teman bisa melihat itu ruangan AC, proyektor. Kita melihat lapangan dari lantai 3 gedung E itu teman-teman. Lanjut kita turun lagi, nanti keliling lagi itu. Jadi di sebelah sana itu adalah perumahan ya teman-teman. Sudah pegunungan. Jadi kalau siang hari ini anginnya kencang dari arah selatan, itu Gunung Ungaran teman-teman. Jadi kalau siang hari di sini anginnya cukup kencang teman-teman. Jadi enak nongkrong di sini sebenarnya. Jadi banyak mahasiswa yang sambil nunggu dosen datang itu banyak yang berdiri di sini karena emang anginnya kencang ya teman-teman. Lanjut kita turun keliling-keliling lagi ke gedung sebelah yang belum kita kelilingi, tapi lumayan capek ya teman-teman. Jadi teman-teman bolehlah kasih like video ini dan subscribe-nya ya, dihitung-hitung ya saling membantu lah ya teman-teman. Jadi saya membantu teman-teman dengan berkeliling kampus Unwahas untuk memberikan gambaran tentang kampus ini. Jadi teman-teman bisa kasih like dan subscribe-nya untuk membantu saya ya. Jadi sangat bermanfaat. Oke, ini baru dibersihkan ruangannya jadi tidak tertutup, tidak dikunci. Kita ke lantai berapa ya? Kita berhenti dulu teman-teman. Kita coba cek wifi kampus ya, karena kampus ini menggunakan wifi, tapi seberapa kuat sih jaringannya. Kita akan mencoba ya. Ini di HP kita mencoba buka YouTube ya. Coba buka YouTube. Kita cek kecepatannya. Tuh. Mohon maaf gambarnya enggak sadar itu sponsor ya teman-teman, jadi agak keluar sendiri. Oke, untuk di YouTube itu cukup lancar ya. Coba kita klik beberapa video, klik dulu ya coba teman-teman. Ya ginilah, lumayan kenceng tuh. Ini berada di samping ruangan. Coba kita jalan di tengah lapangannya biar memungkinkan
jaringan kampus seberapa kencangnya. Ini kita jalan ke tengah lapangan. Dan ini di tengah lapangan. Coba kita buka YouTube-nya. Pelaku ini sempat melukai korbannya. Ternyata masih sama ya teman-teman. Lumayan kenceng ya. Oke, ini kelihatan teman-teman. Oke, ini kelihatan video ini diputer ya, bukan di pause, itu muter. Oke, itu jaringan kampus. Jadi kampus ini dilengkapi dengan wifi ya. Jadi banyak teman-teman kalau pagi, siang, sore, bahkan malam itu banyak yang menggunakan laptop untuk mengerjakan tugasnya lewat internet. Itu tadi ada kursi biru-biru depan itu kalau mohon maaf, dari setelah maghrib bahkan sampai setengah 12 itu sering buat mengerjakan tugas. Jadi emang kampus ini dibatasi ya, enggak sampai 24 jam gerbang dibuka. Jadi kalau hari biasa itu jam 11 sampai jam 12 itu sudah ditutup. Oke, kita berada gedung D lantai 2 ya teman-teman. Ini kita berada di gedung D lantai 2. Kita mencoba di arah selatan dulu. Tuh pemandangannya dari arah timur lapangan, tepatnya di gedung D lantai 2. Nanti kita mentok ke arah sana dulu. Tuh disediakan kontak untuk minimal charger HP. Ini disediakan tempat duduk. Kalau mungkin menunggu itu disediakan TV, dan tidak kalah penting ada CCTV ya teman-teman. Jadi di kampus ini dilengkapi banyak CCTV di bagian lantai-lantai pasti ada. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin nanti merasa kehilangan di tempat ini, nanti bisa komplain di tempat pos satpam ya, karena di situ tempat untuk menanyakan informasi tentang kehilangan. Oke, ini berada di lantai 2 bagian utara gedung D, itu ruangan dalamnya ya. Oke, masih dengan AC dan ada proyektornya itu pojok sama. Jadi emang fasilitasnya udah pakai AC ya di sini ya. Kampus swasta ini, kampus swasta tapi udah oke lah. Teman-teman yang mungkin nanti ingin kuliah silakan kuliah di sini. Kita mencoba di lantai 3 dari gedung D, gedung teknik ya teman-teman. Capek kakiku ini teman-teman. Naik turun. Oke, ini berada gedung D lantai 3. Di bagian timur lapangan ya. Tuh. Ini kalau siang hari juga tidak kalah dengan tadi gedung yang ada pegunungannya itu. Di sini kalau siang hari anginnya kencang teman-teman. Juga enak buat duduk-duduk, buat nongkrong. Di sini banyak mahasiswa laki-laki kalau siang ini pada di sini duduk-duduk ya tuh. Tuh lantai yang sudah dibangun. Kita coba jalan ke arah mana? Arah barat ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita coba masuk ke ruangan gedung D lantai 3 ya. Ini ruangan untuk pembelajarannya. Ini masih menggunakan AC, proyektor. Coba kita lihat pemandangannya ya. Tuh. Jadi emang kampus ini dekat dengan keramaiannya teman-teman.
karena letaknya di Sampangan. Sampangan adalah sebuah kecamatan. Ini rame kalau malam. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang nanti kuliah di sini ada tersedia banyak kos. Ya, kita tutup dulu ya ruangannya. Kita tutup dulu. Oke, kita lanjut ke bagian barat. Nanti di depan ini ruangan untuk jenis BKM ya. Coba kita ke ruangan sebelah sini ya teman-teman. Ini ruangannya. Coba kita lihat pemandangannya dari arah utara kampus. Coba kita nyalakan lampunya. Nyala, matikan lagi. Coba kita lihat pemandangannya ya dari arah barat. Barat, bukan barat ya, tapi ini dari arah utara. Itu ya dekat keramaian ya. Itu sebelah situ adalah penduduk ya. Jadi kalau siang hari pemandangannya oke lah. Oke, setelah ini kita keluar dulu dari ruangan. Tutup dulu, ditutup. Nah, ini di sebelah depan ini adalah ruangan UKM ya. UKM itu apa? Kalau di sekolah menengah itu ekstrakurikuler ya. Kalau di perguruan tinggi itu namanya UKM, unit kreativitas mahasiswa. Itu kita dari arah sini tuh memperjelas dari ruangan tadi pemandangannya ya. Penduduknya ramai, jadi di sini dekat dengan keramaian. Jadi teman-teman yang nanti malam ingin beli apa banyak di sini tuh pemandangannya dari sini. Oke, ini siang hari sering buat nongkrong teman-teman, karena di situ tadi ruangannya tempatnya itu isis sejuk. Nah, ini masjidnya di lantai 3 nih. Kampus Unhas itu mempunyai masjid ya, digunakan untuk Jumatan, tapi di lantai 3. Nah, di lantai 3. Nah, sebelum itu kita coba ya. Nah, itu pemandangan dari masjid. Banyak di sini teman-teman. Banyak mahasiswa yang selfie di sini. Karena emang di sini itu kalau selfie atau foto itu backgroundnya itu kampus. Jadi ada beberapa mahasiswa yang baru, notabene belum lama di sini, masih biasa lah punya selfie. Jadi selfie-nya di sini. Itu ruangan masjid kampusnya ini ber-AC juga, disediakan kipas angin juga, ada AC-nya juga, tapi alas kaki harus dilepas ya. Ini kita berada di ke sebelah gedung B ya. Jadi masjid itu gedung B. Kita turun dulu teman-teman. Kita turun dulu. Ini kita berada di lantai 2. Ini samping kanan ini, kan ini depan tapi kanan itu adalah ruang apa namanya, ruang perpustakaan. Jadi mungkin untuk sementara ini video ini cukup sampai sini. Yang belum di video adalah gedung B. Gedung B itu adalah gedung farmasi. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya.
dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, karena nanti ada beberapa kampus yang belum saya review atau belum saya kunjungi. Biar teman-teman bisa tahu gambaran kampus Wahid Hasyim, tolong tekan subscribe-nya dan bunyikan loncengnya biar teman-teman tahu informasi terkini tentang kampus Unhas atau informasi terkini lah mengenai teman-teman yang ingin tahu. Kita turun dulu, dan nanti di bawah video ini nanti saya akan kasih link gambaran kampus Unhas, lebih khusus Fakultas